Muter-muter di perpustakaan ini untuk itu madrasah. Menurut madrasah Halo calon penulis yang belum pernah membaca Itu baru. itu baru. Oh, baru. Itu baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, alhamdulillah ini saya terasa di Pasir Kalimantan Timur. Alhamdulillah bisa silaturahim dengan Pak Dr. Kasrani. Beliau ini adalah Ketua GPMB Kabupaten Pasir. Ya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini sehat. orang ini jos. Amin, amin, amin. Seorang dokter, kepala bidang apa ya? Pengarus Taman Gender dan Pemberdayaan Perempuan Oh. di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Saya juga tergabung sebagai Ketua Pokja 2 tim penggerak PKK Kabupaten Pasir. Yang di Pokja 2 itu menangani salah satunya adalah pendidikan dan Iya. budaya baca. Itu yang menarik ya, karena Iya. saya kan melihat di Pasir itu nampaknya ini ya, gerakan membaca itu asik ini. Iya, alhamdulillah. Iya. Jadi alhamdulillah Pak, kita dengan semua, tentunya dengan semua bergerak bersama, baik itu stakeholder di pendidikan, perpustakaan, kemudian kami di PKK, dukungan dari Pak Bupati dengan Ibu Ketua itu sangat luar biasa, sehingga gerakannya itu terlihat ya. Jadi betul-betul bahwa gerakan pemasaran minat baca itu bergerak, tidak stagnan. Iya, biasanya ini kalau gerakan membaca itu melibatkan ibu-ibu. Ya. Nah, ini bisa jadi kunci. Nah, jadi Melalui PKK itu sampai ke RT-RT. iya. Iya. Jadi kita bisa gerakan ya. Karena memang kalau sudah bicara PKK maka itu sampai ke rumah tangga, karena Iya, betul. mulai dari tersetruk dari kabupaten, kecamatan, desa sampai ke RT itu ada dasawisma. RT, iya, dasawisma. Satu dasawisma itu kan ada 10, Minimal 10. minimal 10 kakak. sampai 15 kakak menjadi satu Itu dasawisma. kekuatan sebenarnya ya. Wah, luar biasa sih. Iya. Kalau digerakkan Iya. cepat, wah luar biasa. Iya. Saya ini gini Pak Kasrani, saya kan mengamati ya melalui melalui Facebook, melalui grup, melalui media yang lain. Ini Pak Kasrani luar biasa ini punya senjata. Dan saya melihat itu gerakan itu sebelum saya tahu kalau Pak Kasrani itu jadi ketua GPMB ya. Iya. Tahu-tahu kan saya nanya saat itu ya. Iya, betul. Pak Kasrani itu apa di GBMB? Ternyata ketua, aku kaget. Kaget karena saat itu kan saya ngurusi di pusat ya. Iya. Tugasnya ngurusi mencari teman-teman di seluruh Indonesia ya. Terutama di Jawa dan sekitarnya ini yang aktif itu saya cari semua. Saya masukkan. Kan, ya? Iya, sering muncul. Kalau ini gerakan ibu-ibu memang sangat luar biasa, dan itu kuncinya bahwa Iya. di program kita di PKK itu salah satunya adalah bagaimana peningkatan budaya baca itu kita masuk lewat ibunya. Nah, sekarang kami kemarin di bulan November awal itu kita sudah canangkan gerakan Bunda Dongeng dan gerakan Gemar Udang. Gemar Udang itu bukan gemar udangnya, tapi ada singkatannya. Bukan ikan. Bukan ikan udang. Seperti itu. Apa itu udang? Singkatannya adalah Gerakan Penanaman Pengarus Taman Gender dan Pemberdayaan Perempuan sejak usia dini melalui dongeng. Nah, jadi ada kewajiban dari anggota-anggota tim PKK itu, termasuk Dasawisma, adalah bagaimana mendongeng ya, memberikan dongeng kepada anak-anaknya yang kita kaitkan dengan masalah gender. Harapan kita adalah anak-anak itu sudah memahami ya, sejak dini memahami tentang apa sih
bicara gendernya laki-laki, perempuan dan sebagainya. Ke depan kita harapkan tidak ada lagi yang namanya ada kekerasan terhadap anak. Dan mudah-mudahan lah ke depannya, dan tentu dukungan dari Bapak yang kita sudah anggap luar biasa ini ya, memberi dukungan kepada saya ini terutama yang selalu menanyakan gimana perkembangannya, dan itu juga menjadi pemicu kita untuk selalu. Kalau saya kan bisa bertanya aja. Bisa bertanya. Ketika saya melihat beberapa kabupaten di Indonesia, saya kan sering jalan-jalan ya, keliling ke perpus, baik kemanapun kota yang saya kunjungi di Indonesia maupun di luar negeri itu, yang pertama kali saya cari masjid, yang kedua perpustakaan. Selanjutnya bagaimana gerakan literasi. Gerakan literasinya, Gerakan saya tidak tahu, walaupun saya kan sebenarnya disiplin ilmu kan tidak di situ. Itu yang luar biasa ya. Disiplin ilmu saya kan psikologi, tapi saya seneng dengan dunia literasi itu. Iya. Dan saya melihat itu di Pasir yang apa ya, yang salah satu komandannya kan Pak Kasrani. Ya, terus ini Pak, saya kan melihat memang ibu-ibu itu menjadi kunci ya, karena apa ya, pemberdayaan keluarga, apalagi kaitannya dengan gender dan lain-lain. Ini kan merupakan ini ya, bagaimana menciptakan madrasah, bagaimana menciptakan keluarga itu sebagai pondasi dari gerakan literasi itu. Nah, strategi yang selama ini dipakai oleh Pak Kasrani selama 2-3 tahun terakhir ini ya, Pak Kasrani di situ, apa yang dirasakan? Masyarakat kita ini kan perlu dorongan, perlu motivasi, ya. Perlu motivasi, selalu memberikan motivasi, dan motivasi itu harus diikuti dengan contoh, ya kan? Harus bisa memberikan contoh. Bagaimana soal kita bisa memberi motivasi kalau kita tidak memberi contoh? Jadi satu strategi yang kita memang, tapi itu hanya kita kaitkan saja bahwa saya dengan teman-teman begitu ada kegiatan teman-teman PKK itu, yang saya cari pertama itu adalah saya selalu bawa pulang buku. Nah, ini yang menarik bagi teman-teman di Pasir, teman-teman kita apalagi di PKK itu. Saya selalu bawa buku. Saya bilang apa ini? Kita itu jangan bangga dengan memberikan oleh-oleh anak-anak kita, belikan baju yang terbaru, mungkin belikan oleh-oleh, makanan, apa. Selalu setiap kami pertemuan, ada rapat dan sebagainya, selalu kita sampaikan bahwa apa yang disampaikan Bapak tadi, bahwa madrasah utama itu adalah keluarga. Keluarga yang berperan penting di situ siapa? Ibu. Alhamdulillah kami di PKK Kabupaten Pasir itu sekarang sudah membuat MOU. Jadi dengan Dinas Pendidikan, dengan Perpustakaan Daerah, kemudian dengan PMD, Dinas Pemerintahan Desa, kemudian dengan APDESI, Asosiasi Pemerintah Desa. Kemudian nanti ini kami akan launching juga gerakan satu keluarga satu pojok baca. Setiap rumah itu wajib menyiapkan satu kotak kecil, rak buku, buku kecil. Ini di Jogja sudah ada beberapa tahun yang lalu sudah dilaksanakan. Satu rumah satu rak buku. Kan bukunya kan murah-murah loh, sudah kita siapkan buku-buku murah tadi. Bahkan itu bisa rolling itu Pak. Bisa rolling. Rolling antar. Tapi harus ada petugas ya, misalkan dari ya itu tadi. Tapi kalau bisa melibatkan emak-emak itu, melalui Dasawisma itu. Jadi buku rolling antar 10 keluarga itu. Kalau sudah satu putaran nanti diputar ke sebulan lagi diputar lagi di tempat yang lain. Buku ini sebenarnya lahir dari sebuah kegelisahan. Nah, tadi itu kan disampaikan bagaimana kuatnya ini ya, fondasi kita untuk membangun gerakan itu, yang seperti dilakukan oleh Pak Kasrani di Pasir itu. Terus kemudian membangun networking. Itu yang sudah dilakukan. Ini yang menurut saya harus ditiru oleh teman-teman yang lain. Kadang-kadang orang mendirikan lembaga literasi, GPMP maupun forum yang lain kayak gitu, ya yang penting berdiri. Yang penting berdiri. Yang penting berdiri, nggak tahu nanti mau jalannya seperti apa ini. Nah, tetapi kalau jaringan seperti itu nah itu sudah bisa kita bangun, maka bisa kita ke ini. Pihak swasta. Misalkan perusahaan. Nah, seperti apa sana itu? Jadi alhamdulillah. Ada enggak itu ya? Ada ya? Alhamdulillah luar biasa. Jadi kita ada perusahaan terbesar di sana itu tambang
PT, tambang, ya, PT Kideko Jaya Agung itu selain dia memiliki armada sendiri, armada sendiri perpustakaan keliling, dari perusahaan itu. perusahaan. Jadi di armada sendiri ada bus, kemudian ada mobil kecil itu ya berputar se Kabupaten Pasir berkeliling untuk melakukan pelayanan membantu perpustakaan kabupaten. Nah, kemudian dia juga membantu di wilayah-wilayah binaannya itu, wilayah-wilayah daerah perusahaan itu perpustakaan desa, perpustakaan masjid, perpustakaan kecamatan kami, karena itu yang harus dibangun dulu kedekatan antara GPMB, kemudian perpustakaan daerah, kemudian dinas pendidikan dengan PMD, yaitu perusahaan. itu Ada yang harus kita networking bangun. ini. Kemudian ada fundraising ya. Fundraising itu saya membayangkan gini, lembaga itu ini hasil dari diskusi di grup itu sebenarnya. Sehingga muncul ide saya harus menulis. Ini harus bikin ini teman-teman di lapangan, GPMB maupun asosiasi yang lain. Mereka bingung bagaimana harus networking yang pertama tadi. Ini kalau di Pasir jaringan sudah tercipta. Ya, jaringan sudah tercipta, baik swasta maupun pemerintah sudah terbangun. Dengan perusahaan itu yang paling top, itu paling jos itu. Nah, kemudian yang harus dipikirkan oleh teman-teman itu tadi fundraising. Bagaimana mereka menciptakan dana itu, menggalang dana supaya lembaga-lembaga itu tidak tergantung dan menggantungkan diri pada pemerintah. Iya. Jadi itu dampak dari networking harus tercipta. Fundraising. Iya. Terutama kepada perpus-perpus kecil-kecil. Iya, Nah, salah satu kelemahan kita adalah pastinya belum melangkah itu sudah berbicara nanti kalau sudah jadi biayanya seperti apa? Iya. Ya kan Pak? Biasanya seperti itu. Biasanya seperti itu kan? Iya. Dan justru dengan seperti itulah yang membuat mereka jadi lemah. Iya. Aduh, bagaimana nanti kalau ini? Tapi karena kita yakin, nah ini pelajaran dari Bapak juga ini bahwa kalau kita yakin, kalau kita ikhlas, tahu jalan itu pasti ada. Pasti ada jalan, pasti. Jalan. Manjada-wajada. Wah, Saya sering ini sudah Pak Kasrani. janji. Jadi kalau ada teman-teman yang pegiat-pegiat untuk menguatkan motivasi, itu kadang-kadang saya filosofi kita menjadi penggerak literasi itu adalah agama. Agama. Iya betul. Ini perintah agama. Perintah agama. Membaca itu perintah agama, mengelola lembaga untuk gerakan membaca itu agama. Iya. Jadi orang yang yakin bahwa itu pasti akan dibantu. Iya, karena itu perintah. Ketika menjalankan perintah, kita menjalankan pasti ada jalan. Pastilah itu bagi kita. Itu kalau saya memandang ketika hari ini tidak berhasil, itu berarti kan harus menciptakan kreasi. Kreativitas. Jadi istikharah, kreativitas itu penting bagi para pegiat literasi. Karena akan menghadapi tantangan-tantangan pasti itu. Pasti ada. Jadi, asiknya malah di situ. Banyak teman-teman itu yang tidak seperti yang dilakukan oleh Pak Kasrani. Ada orang yang melihat karena Pak Kasrani sebagai kepala bidang mungkin ya. Tetapi bagi saya itu sesuatu yang luar biasa bagi saya ya. Saya sendiri orang sibuk, saya orang akademisi. Tetapi saya masih waktu saya sangat banyak untuk kegiatan literasi. Bahkan kemana-mana ya tadi, saya selalu bawa buku bagi teman-teman Pak Kasrani yang selama ini masih networkingnya masih lemah, fundraisingnya masih lemah. Mungkin ada kita sebagai pegiat literasi pertama harus mampu meluangkan waktu, ya kan? Harus mampu meluangkan waktu dan ini harus jadi komitmen. Artinya dengan keluarga kita sendiri itu jadi komitmen. Bahwa sesibuk apapun kita ini harus kita luangkan waktu. Jangan pernah kita lemah dilihat oleh orang lain. Karena kalau kita lemah dilihat oleh orang lain, maka orang lain akan pasti lemah dengan itu. Time management. Nah, manajemen waktu yang paling penting Pentingnya. Nah, bagaimana mengatur itu? Nah, kalau kita berbicara dengan kesibukan, maka
Nggak ada orang yang tidak sibuk, semua sibuk. Semua pasti sibuknya luar Semua biasa. sibuk, iya, iya. Nah, tapi kita harus bisa menyisihkan. Nah, sekali lagi bahwa Iya. sebagai seorang pejuang literasi itu adalah siapkan waktu. Ya. Jangan mencari waktu yang luang, tapi luangkan waktu untuk itu. Kita balikkan. Betul, betul. Karena kalau kita mencari waktu yang luang, tidak akan pernah ada Tidak waktu ada, yang luang. iya. Tapi siapkan waktu untuk itu. Nah, kemudian tadi ya perkuat jaringan tadi, yang apa disampaikan Bapak, bagaimana memperkuat jaringan? Ya tunjukkan bahwa kita ini bisa dan mampu membawa. Karena ini kan amanah ini yang diberikan. Artinya apa? Kita pun sebagai pegiat literasi kan merupakan amanah, sekali lagi bahwa itu adalah perintah kan. Iya, iya. Ini kan nggak agama, Pak. Itu perintah. Dan wajib setiap orang untuk bisa membawa perintah ini untuk membaca Iqra. Iya, kalau itu jadi dasar, Itu jadi dasar, maka semua akan semua bergerak akan sama. iya, Kita iya. akan sama bergerak. Kita sampaikan kepada sosialisasi kepada baik ke ke atas kita maupun ke masyarakat kita, sama tujuannya. Iya. Pejabat di atas itu punya tanggung jawab lagi untuk ini perintah agama. Pokoknya- Kemudian iya. kita saya ingat satu dongeng cerita bahwa tak memanjat menara, semua penonton kan tidak mungkin, tapi satu katak yang sampai ke ujung menara itu, dan begitu dia turun, penonton bertanya kenapa bisa, ternyata kataknya itu tuli. Dia tidak mendengar suara orang. Yang lain jangan sampai kita mendengar. Bah, itu kan mau cari ini apa sebagainya. Begitu kita mendengar itu, kita sudah lemah. Iya. Udahlah, kita tidak usah dengarkan. Saya tujuan kita Iya. baik. Semakin banyak kita berikan pembelajaran kepada masyarakat, maka semakin banyak kita insya Allah kita akan menjadi ibadah untuk kita. Dan kembali ke sana. Kembali ke sana lagi. Wah, ini adalah Itu ibadah. saya kalau ceramah ya, khotib aja saya selalu salah satu diantaranya adalah ya jangan lupa membaca. Jangan lupa membaca. Ya, jangan lupa membaca. Terus nanti grade-nya dinaikkan sedikit. Ayat yang keempat. Iya, ayat Allama bil qalam. Allama bil Ya, qalam. berpikir dengan kertas dan pena. Pena. Jangan lupa. Jangan lupa menulis. Jangan lupa menulis. Kalau menulis ini grade nomor 2 sudah. Level yang satu lagi ya. Jadi grade-nya Grade naik. sudah naik. Naik satu lagi. Level kedua sudah. Sudah. Betul, ini. Jadi ini Pak Kasreni, ini tulisan saya sama Bu Rahayuning Tias sama Prof. Hanan. Propanan. Ya, ini yang bersama-sama. Terus ini buku yang kita tulis produk dari grup kemarin. Grup lah. Iya. Alhamdulillah. Ini Nah, ini harapan salah kita satu ini. grup. Kalau bisa grup-grup itu harus akan ada lagi. Iya, iya. Buku kedua, buku Iya, ketiga iya. dan seterusnya. Harusnya Nah, makanya grup namanya grup gerakan. Gerakan Itu ya harus bergerak. bergerak. Nulis sendiri, judulnya penguatan lembaga perpustakaan. Ini lebih ke best practice. Ya, jadi saya jalan-jalan, ngobrol-ngobrol, terus kemudian ketemu para praktisi-praktisi perpustakaan. Nah, saya memberi sesuatu karena ada kelemahan, terus kemudian kita diskusi, muncullah buku ini menjawab dari kelemahan itu. Nah, ini yang ke-20. Alhamdulillah. Ya, yang kedua biasa bisa silaturahim di salah satu hotel di kota besar di Indonesia pokoknya ini. Oke, bermanfaat. Jangan lupa membaca sebelum tidur dan jangan mati sebelum menulis buku. Tapi kalau sudah menulis jangan cepat-cepat mati. Ya, selalu produktif. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.